terkait dengan sertifikat pagar laut yang ada di Tangerang. Nah, ini sangat serius kalau kita lihat tindakan yang diambil oleh pemerintah, di mana aparat penegak hukum juga langsung bergerak, di mana dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Kohot terkait dengan adanya sertifikat pagar laut tersebut. Yang perlu dipertanyakan kepada Kepala Desa ini adalah kapan persisnya ada pagar laut yang ada di Tangerang itu. Yang kedua, harus bisa memperlihatkan apakah benar dulu ada empang atau dulunya pagar laut itu, kawasan pagar laut ini benar empang. Ini biasanya ada, bisa dilihat di peta desa. Nah, Kepala Desa Kohot ini harus memperlihatkan peta desa yang sebelumnya, yang ada waktu ada empang, dan dengan peta yang baru. Kemudian yang harus ditanyakan juga adalah DHKP. DHKP itu biasanya kalau sudah ada tanah, kemudian belum ada pembayaran pajak ke pemerintah atau ke Dispenda yang sekarang namanya adalah Bapenda, biasanya sudah ada daftar di desa terkait dengan daftar himpunan ketetapan pajak. Itu yang harus bisa diperlihatkan oleh kepala desa. Yang kemudian sebelumnya disebutkan bahwa dasarnya alas kepemilikan atau alas hak atas girig. Nah, girig ini kan jelas biasanya ada nama pemilik awal siapa, kemudian tempat itu atau objeknya itu apakah berupa tanah kering, tanah sawah, atau apa. Nah, nanti akan terlihat di sana. Dan girig itu akan bersesuaian nomornya di buku desa. Nah, makanya buku desa juga harus bisa dilihat atau diperlihatkan oleh kepala desa. Itu yang harus diingat untuk kita bisa memastikan benar atau tidaknya waktu itu ada empang apa enggak. Karena dikhawatirkan malah kepala desa ini malah berkeling atau mencari-cari alasan. Yang berikutnya bahwa pasti ada SPTP PBB yang sudah dikeluarkan oleh Bapenda kepada pemilik, ya, kepada yang menguasai tanah tersebut. Nah, contohnya dikuasainya dulu oleh siapa? Ya, kemudian sekarang kan dari tahun 2023 informasi yang kita dapatkan ada pemagaran laut itu, artinya apakah sudah beralih ke atas nama PT tersebut atau masih atas nama pemilik awal yang ada di SPT PBB. Itu kan bukti penguasaan, itu bukan bukti kepemilikan. Jadi bukti kepemilikan tadi adalah girig. Kemudian di dalam buku desa biasanya kalau sudah terjadi transaksi atau peralihan hak ada catatan. Dengan adanya catatan, maka di situ bisa kita lihat apakah ini sudah jadi sertifikat atau tidak. Nah, karena kita tidak bisa terlalu yakin juga sertifikat itu sertifikat asli atau bukan. Itu nanti bisa dilihat oleh Kejaksaan Agung, bukti-bukti yang nanti diperlihatkan oleh kepala desa. Dan yang sering kita dapatkan informasi yang sejauh pengalaman saya, kepala desa ini biasanya beralasan buku desanya hilang karena sudah puluhan tahun. Nah, ini juga harus ditegaskan nanti oleh Kejaksaan Agung kepada kepala desa yang nanti mungkin beralasan seperti itu. Kebanyakan ya kepala desa itu buku sedesanya itu nggak disimpan. Jadi beralasan, oh dulu saya waktu menjabat Pak, saya tidak membawa buku desanya. Waktu itu saya tidak diserahkan oleh mantan kepala desa. Nah, kemudian peta desa yang saya maksud tadi, biasanya ketika sudah didaftarkan pembayaran pajak di Bapenda, itu dapatkan juga peta desa itu bersesuaian dengan peta desa yang ada di Bapenda. Jadi pihak Bapenda itu melihat peta desa itu bahwa objeknya ini, kemudian terhadap objek ini atas nama siapa yang wajib pajaknya, kemudian nilai pajaknya berapa. Biasanya kan peta desa itu akan bersesuaian dengan peta desa yang ada Bapenda. Jadi kita jangan nanti kemudian diperlihatkan peta desa yang tidak bersesuaian gitu ya dengan tanah atau bidang yang sudah terdaftar di SPPT PBB gitu ya. Kemudian bahwa
saya mendapatkan informasi terkait dengan Kejaksaan Agung ini, ya, bahwa pada tanggal 22 Januari ya 2025 ini Kejaksaan Agung itu mengirim panggilan atau memanggil kepala desa untuk kemudian membawa dokumen. Di sini saya memperlihatkan kepada teman-teman ya surat dari Kejaksaan Agung ini nomor B strip 322 garing F titik 2 garing FD titik 1 garing 01 garing 2025. Ini sifatnya segera. Jadi penting ini segera ya. Hal itu tadi bantuan permintaan data dan dokumen. Ada beberapa yang diminta di sini adalah terkait dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan SHGB di wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 2023 sampai dengan 2024. Nah, ini juga jangan terlalu fokus di tahun 2023 dan tahun 2024. Mungkin saja ada di tahun 2021, tahun 2022, atau di tahun yang lainnya. Ya, jadi jangan kita tergiring juga di tahun ini ya. Jangan tergiring juga, harus dilihat pedomannya adalah dari buku C, girik, dengan kemudian terjadinya transaksi. Itu yang menjadi pedoman. Jadi jangan hanya dalam setahun itu, kemudian nanti kita terkecoh, tidak runut, untuk mengikuti kronologisnya. Oke, berdasarkan surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print strip 01 garing F.2 garing FD titik 1 garing 01 garing 025 2025 tanggal 21 Januari 2025. Bersama ini kami bantuannya untuk dapat memberikan data atau dokumen berupa buku letter C desa kohot terkait dengan kepemilikan alas hak di area pemasangan pagar laut di perairan laut Kabupaten Tangerang. Kemudian dokumen lain yang terkait. Itu yang saya sebutkan tadi, beberapa hal berkaitan dengan tanah tersebut. Sebenarnya kalau kita sebut tanah salah juga karena tanahnya tidak ada, adanya adalah air. Nah, ini sudah dipanggil tanggal 22 Januari, hari ini belum kita dapat informasi atau update terbaru. Ini tertangan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan. Terkait informasi ini kita harus tuntas. Kenapa harus dituntaskan? Kita jangan kemudian nanti seberapa bulan ke depan ada informasi baru lagi, tenggelam juga ini berita. Jadi tenggelam juga ini informasi sehingga kita tidak bisa mendapatkan update terbaru. Dipantau, kemudian kita lihat nanti. Dan satu lagi yang harus kita tahu terkait dengan nomor sertifikat HGB itu dan nomor SHM belum dipublikasikan sama sekali sampai hari ini. Terkait dengan pembatalan sertifikat juga yang katanya ada 50 sertifikat itu perlu kita tahu bahwa sudah benar-benar diajukan pembatalannya. Khawatirkannya adalah sudah dikatakan sudah dibatalkan, tetapi faktanya belum dibatalkan. Itu hal yang perlu kita tahu, dan semoga nanti kita mendapatkan informasi terbaru berikutnya. Sampai jumpa.